Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS asal Kabupaten Kuantan Singingi, binaan PPSDM Regional Bandung. Kami ada di angkatan 32 di kelompok 3. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Ibu Rosmalina, Sarjana Farmasi Apoteker sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Bapak Mas Adar Saputra, MPD, AIFO. Yang ketiga, ada Ibu Risti Angelia Putri, SP. Yang keempat adalah Ibu Nurse Syafni Meilisa Eskep. Kali ini kami akan memberi paparan tentang analisis isu proxy war. Proxy war merupakan perang terselubung atau perang tidak langsung dengan senjata militer yang menggunakan media lain atau disebut dengan pihak ketiga dalam melawan musuhnya. Media lain atau pihak ketiga tersebut bisa saja jadi obat-obatan, penyakit, isu bohong yang provokatif atau yang disebut dengan hoax, ataupun cybercrime yang pelakunya biasanya berasal dari negeri musuh tersebut. Proxy war juga bisa diartikan sebagai perang perpanjangan tangan menggunakan pihak ketiga dari dalam negara itu sendiri. Faktanya, sejak Perang Dunia Pertama hingga sekarang telah terjadi 112 peristiwa perang proksi atau yang disebut dengan proxy war. Mari kita dengar pandangan tentang proxy war dari kacamata ahli. CBRNE maupun proxy war itu sudah pasti terjadi di era VUCA seperti ini kan. Nah, bagaimanapun juga intinya itu adalah kita harus paham bahwa misalnya ancaman CBRNE ya, itu chemical, biology, terus radiologi dan lain-lain, itu bisa pelepasannya tuh secara disengaja, baik lewat bakteri, jamur atau racun, bisa terjadi di tanaman, bisa terjadi di orang gitu kan. Nah, dan itu juga sifatnya karena bisa dilakukan oleh para teroris, para radikalis, sifatnya bisa terselubung maupun terbuka, baik oleh individu maupun non individu gitu. Nah, kunci dari semuanya itu adalah jawabannya di bagaimana kemampuan intelijen kita. Langkah-langkah penyelesaian isu proxy war akan kami analisis menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode pentahelix, di mana kami akan melihat beberapa pandangan dari beberapa sektor. Di antaranya adalah government dari pemerintah, kemudian akademi dari kalangan akademisi, yang ketiga dari kacamata bisnis, yang keempat adalah community atau masyarakat, dan yang kelima adalah media. Analisis selanjutnya adalah menggunakan alat analisis yang disebut dengan APKL dan dilanjutkan untuk mengukur tingkat kepentingan isu tersebut menggunakan analisis USG. Yang ketiga adalah penggunaan diagram fishbone. Yang keempat, kami akan mengukur kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki menggunakan analisis SWOT. Dan yang kelima, kami akan memberikan tabel alternatif penyelesaian. Melalui analisis yang kami lakukan bersama, beberapa masalah proxy war yang sering terjadi di antaranya: 1. Beragam berita hoax yang tersebar di kalangan masyarakat Indonesia. 2. Maraknya perdagangan narkoba. 3. Adanya gerakan separatis Papua. Baiklah, dari 3 isu kontemporer tersebut, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode pentahelix. Yang pertama, isu kontemporer maraknya berita hoax di media sosial. Dari segi governmentnya kita lihat kurangnya pengawasan pemerintahan terhadap media sosial. Sementara dari segi akademiknya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi media sosial yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi bisnis, banyaknya pihak yang memanfaatkan berita hoax untuk mendapatkan kepentingan dari individu tersebut. Dari segi community, yaitu mayoritas masyarakat menerima informasi tanpa adanya penelusuran kebenarannya. Jadi berita tersebut belum disaring tapi sudah diterima. Terus dari media sosial sangat mempengaruhi banyak penyebaran berita hoax. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih media, benar atau tidaknya berita tersebut. Yang kedua yaitu gerakan separatis di Papua. Dari segi governmentnya bisa kita lihat kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua. Dari akademik, kurangnya penanaman nilai-nilai nasional. Bisnisnya adanya investor-investor asing yang menguasai sumber daya alam di Papua. Kemudian community, sebagian masyarakat Papua masih merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.
Dan dari segi media bisa kita lihat yaitu keterbatasan akses media nasional oleh sebagian masyarakat sehingga pola pikir mengarah pada gerakan separatis. Dan isu kontemporer terakhir yaitu narkoba. Dari government bisa kita lihat yaitu belum optimalnya pemberantasan narkoba oleh pemerintah. Akademiknya yaitu pendidikan agama dan moral di lingkungan keluarga dan masyarakat kurang ditekankan. Sementara dari segi bisnis, masyarakat banyaknya transaksi ilegal yang menggunakan pihak tertentu yang lolos dari pengawasan pemerintah. Lalu bisa kita lihat dari segi community yaitu kurang kepedulian masyarakat terhadap warga yang minim pengetahuan mengenai bahayanya narkoba. Dan yang terakhir adalah media. Media lebih banyak memberitakan kasus narkoba yang menjerat public figure dibanding pemberitaan bahayanya narkoba itu sendiri. Lalu kita tepis isu tersebut menggunakan metode USG, di mana U adalah urgency, S adalah seriousness, dan G adalah grow. Urgency di sini dimaksudkan yaitu seberapa mendesakkah isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Seriousness yaitu tingkat kegawatannya, dan grow adalah tingkat perkembangan isu tersebut. Dari permasalahan tersebut, kemudian kita ranking menggunakan skor interval penentuan prioritasnya, yaitu skor 1 sampai 5, di mana 1 artinya sangat tidak mendesak, skor 2 tidak mendesak, skor 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Di sini bisa kita lihat yaitu yang pertama isu maraknya berita hoax di media sosial. Yang memiliki total prioritas ada 12. Yang kedua, gerakan separatis di Papua memiliki skor 15. Dan yang terakhir yaitu narkoba memiliki total skor 14. Jadi ranking teratas dari skor tersebut adalah gerakan separatis di Papua. Baik, sebelum melanjutkan ke analisis Wishbone, saya akan memaparkan tentang separatisme. Separatisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris separate yang berarti terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Selanjutnya analisis Wishbone sebab akibat gerakan separatisme di Papua. Terdapat 6 komponen yang berperan. Komponen pertama adalah equipment. Penyebabnya adalah teknologi yang masih tertinggal dan peralatan-peralatan yang digunakan masih minim. Komponen kedua yaitu people. Penyebabnya adalah mayoritas masyarakat yang masih tertinggal dan masyarakat yang masih merasa termarginalkan. Untuk komponen ketiga yaitu proses. Penyebabnya adalah akses yang sulit ke beberapa daerah dan kekhawatiran akan serangan pemberontak. Komponen yang keempat, material, penyebabnya adalah pendidikan masyarakat yang masih kurang serta pembangunan yang belum merata. Komponen yang kelima yaitu environment, penyebabnya adalah kurangnya perhatian pemerintah serta belum maksimalnya pembangunan. Untuk komponen keenam adalah manajemen. Penyebabnya adalah pengelolaan pendidikan dan kesadaran yang belum maksimal serta pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Baiklah, selanjutnya analisis SWOT. Dari analisis SWOT terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama SWOT atau kekuatan. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat memiliki rasa kebersatuan yang tinggi dan masyarakat yang cinta terhadap daerah dan sukunya. Weakness, kelemahan, pendidikan masih minim, belum optimalnya pengolahan sumber daya alam, di bawah bayang-bayang investor asing. Opportunities, banyaknya potensi yang dapat dikembang di berbagai komoditi, dan Papua merupakan provinsi yang luas yang mampu meningkatkan prospek pengembangan berbagai bidang usaha. Threats, ancaman, banyaknya kelompok separatis,
dan rasisme yang bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Alternatif penyelesaian isu. Langkah penyelesaian. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan, yaitu menerapkan kebijakan yang adil bagi masyarakat, meningkatkan kualitas otonomi daerah di Papua, dan meningkatkan kualitas hidup berdemokrasi. Yang kedua, pengelolaan yang baik, yaitu meningkatkan pengelolaan pendidikan, meningkatkan pengelolaan kesehatan, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, pemulihan kondisi di Papua, yaitu menindak tegas kelompok separatis, mempercepat pemulihan kondisi keamanan, dan mempercepat pemulihan kondisi ketertiban. Dan yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu meningkatkan pembangunan, mendorong masyarakat dengan pembekalan sebagai keahlian, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak.